Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Saya Daifi Asror. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Bani Abbasiyah dan sesudahnya. Di masa Bani Abbas ini, peradaban telah semakin meluas dan berbagai kasus telah terjadi akibat dari semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, perekonomian, dan kemasyarakatan, maka membawa akibat pula saling berselisih dan berbeda pendapat antara ahli-ahli fikih dan timbullah madhab-madhab sehingga timbul pula taklid. Yang hal ini mempengaruhi juga terhadap keputusan-keputusan qadhi. Di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini adalah satu, lemahnya ruh istihad hakim karena yang menetapkan suatu hukum bukan hakim lagi, lantaran telah berkembang madhab yang empat. Karenanya hakim diminta memutuskan perkara sesuai dengan madhab yang dianut oleh penguasa atau oleh masyarakat setempat. Di Irak, hakim memutuskan perkara dengan madhab Abu Hanifah, dan di Syam dan Maghribi hakim memutuskan perkara dengan madhab Malik, dan untuk wilayah Mesir para hakim memutuskan perkara dengan madhab Syafi'i. Dan apabila dua yang berperkara yang bukan dari pengikut madhab yang termasyhur di negeri itu, maka ditunjukkan seorang qadhi yang akan memutuskan perkara itu. Jadi tugas qadhi pada masa itu adalah memutuskan perkara jika ada kedua yang berperkara dan di antara keduanya tersebut bukan pengikut madhab yang termasyhur di negeri atau di daerah tersebut sesuai dengan madhab yang diikuti kedua belah pihak yang berperkara. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah. Dalam masa ini ada sebagian khalifah Abbasiyah yang ikut campur dalam penanganan perkara oleh qadhi, sehingga hal ini menyebabkan menjauhnya fuqaha dari jabatan ini atau hakim. Yang selanjutnya, lahirlah istilah kedudukan qadhi dan qudhat. Lembaga tersebut berhak mengangkat dan melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas hakim. Kekuasaan peradilan semakin meluas, meliputi kekuasaan kepolisian, kepegawaian, baitul mal, dan mata uang. Qadhi qudhat ini berkedudukan di ibu kota negara. Dialah yang mengangkat hakim-hakim di daerah. Qadhi qudhat yang pertama ialah Qadhi Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim, penyusun kitab Al-Kharaj. Hal ini terjadi di masa Harun al-Rasyid yang memang sangat memuliakan Abu Yusuf dan memperhatikan keadaan hakim-hakim pada masa ini. Barulah peradilan disusun menjadi instansi tersendiri. Dengan ini, maka hakim-hakim itu mempunyai daerah-daerah tertentu pengawasan qadhi qudhat yang mengatur lembaga peradilan ini. Kemudian di waktu daerah-daerah Islam satu demi satu melepaskan diri dari pemerintahan Baghdad, maka di tiap-tiap negara itu diangkat pula qadhi qudhat. Kewenangan hakim di masa ini, di samping memperhatikan urusan perdata, juga menyelesaikan urusan-urusan wakaf dan menunjukkan kurator untuk anak-anak yang di bawah umur. Bahkan kadang-kadang hakim ini juga menangani urusan kepolisian, penganiayaan yang dilakukan penguasa, kisos, hisbah, pemalsuan mata uang, dan baitul mal. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.